Di Ibrani 10:25, jangan engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati, mengingatkan, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di sini ada beberapa orang ya, jemaat kita yang malas untuk beribadah. Oleh sebab itu penting hari Kamis kita berdoa pengharapan, amin. Berdoa melayani untuk melayani mimbar supaya Tuhan kirim jiwa-jiwa yang haus akan kasih dan kebaikan Tuhan. Kita siap mempermuliakan Tuhan, amin. Kita siap diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita memberikan dunia yang terbaik buat Tuhan, amin. Kita mengucap syukur. Awal dari segala sesuatu kita meminta dari Tuhan. Kita mau menerima berkat yang dari Tuhan. Dan kita memberikan dulu ya pujian penyembahan kita. Dan sebelumnya kita mau bersyukur, kita mau berdoa. Kita mau mulai ibadah ini, kembali kita berdoa. Dalam namamu Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur buat kasih karunia kebaikan Tuhan sampai saat ini. Tiada terukur, tiada terhingga. Dan ini Tuhan hati hidup kami. Kami siap untuk mau menyukakan hati Bapa. Kami mau menyenangkan Engkau Bapa dan Roh Kudus di dalam namamu Yesus Kristus Tuhan Roh Kudus yang manis. Terima kasih buat kekuatan kesehatan yang Kau berikan bagi kami sepanjang hidup yang sudah kami alami, rasakan, nikmati, baik dahulu yang lalu kemarin, bahkan pagi yang indah ini, sebentar siang sore malam esok, bahkan sampai seterusnya. Engkau sekali-kali tidak membiarkan meninggalkan kami, tapi Kau mengizinkan untuk kami menjalani, mengalami, menikmati keadaan kehidupan dunia yang penuh dengan percobaan, tantangan hidup, pergumulan masalah, dan apapun. Firman-Mu berkata, Tuhan, segala perkara dapat kami tampung di dalam Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih buat kekuatan ekstra yang baru Kau berikan bagi kami. Roh hati batin kami terus semangat setia. Dengan roh yang menyala-nyala terus kami mau mencari Tuhan, meninggikan, mengagungkan Engkau, khususnya dalam ibadah raya setiap hari Minggu di tempat ini Tuhan. GBI BCC Betani Kristen milik kepunyaan di tempat ini siap untuk mempermuliakan namamu yang Yesus, namanya atas segala nama. Urapi setiap kami Tuhan, biar roh pujian melimpah turun, biar Mazmur bergabung menada dalam roh hati batin jiwa akan menjadi hidup kami, untuk kami mempermuliakan Tuhan, sehingga dalam kesatuan hati kami kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Ada berkat yang luar biasa yang Tuhan nyatakan lewat ibadah ini, lewat hidup kami, lewat waktu kami Bapa, dalam nama Yesus. Urapi setiap kami Bapa, para pelayan Engkau untuk sebenarnya mimbar yang supaya memimpin pujian pendapat sigar yang memainkan alat musik keyboard, bahkan yang menjalankan kolektasi seperti tahun sekalipun. Dan selamat demi hamba-Mu Tuhan, Pastor Tommy Mensek yang akan menyadarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi dia yang melakukan pengajaran, sehingga kami siap dikuatkan, disehatkan dengan firman yang terarah yang berasal dari Roh Kudus. Pakai dia Bapa untuk menguatkan, menjaga hati batin kami, untuk memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba milik Tuhan. Dan kami demi hamba-Mu khususnya akan memimpin kami untuk masuk lebih dalam lagi Tuhan, untuk kami menerima tubuh dan darah dan domba Allah Yesus itu Tuhan. Kami mau Tuhan memperingati, mengenangkan segala pengorbanan yang Kau lakukan 2000 tahun yang lalu, dan kami mau lakukan praktekkan untuk menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, karena tubuh benar-benar makanan dan benar-benar minuman menyatu dalam tubuh jiwa roh hati kami, sehingga kami tetap buah kami di dalam kekuatan Tuhan. Kami menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, dan kami tetap setia, kami tetap semangat, beriman, percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi, karena kuasa darah dan anak domba dan tubuh Kristus ada di dalam kami, menyatu di dalam kehidupan kami. Terima kasih jemaat yang sudah hadir. Berkati mereka Tuhan, mereka siap mempermuliakan Tuhan, mereka siap memuji, mengagungkan nama-Mu. Jemaat-Mu yang di perjalanan sekalipun, bahkan pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang terlibat dalam tugas pekerjaan pelayanan di GBBCC ini, Tuhan bercepat langkah mereka. Setiap perintah menghalang mengacau, yang menghalangi mengacaukan mereka untuk datang ke bait Allah di tempat ini, kami tolak
yang Kau utus untuk kami melayani mimbar-Mu. Terima kasih Bapa, dan pujilah nama-Mu. Dan satu hal kami minta pun, atas dosa pelanggaran kesalahan kami yang kami perbuat, baik kesadaran maupun tidak kesadaran kami, di dalam pikiran, perasaan, kehendak dan kemauan kami, di dalam mata penglihatan kami, perucapan kami, yang terkaya pada sering menyakiti hati-Mu, mendukakan kebenaran firman Tuhan. Kami minta ampun kudus sucikan kembali oleh tangan-Mu, menjadi putih seperti salju, putih seperti bulu domba, sehingga kami layak Tuhan masuk ke tempat kudus-Mu dan ruang Maha Kudus-Mu, di mimbar-Mu yang kudus ini Tuhan. Kami siap diberkati oleh Tuhan, karena kami dipercaya. Kami siap juga untuk memberkati Tuhan dalam ibadah ini. Kami serahkan ibadah ini, Tuhan, ibadah raya kepunyaan tempat ini, dari awal pertengahannya hingga selesainya, hanya di dalam satu nama, nama Yesus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Mari setiap kita yang mau bersemangat katakan bersama-sama, amin.
ini. Terima kasih Tuhan kalau ada pasal-pasal kegelapan Tuhan yang tidak senang dengan persekutuan kami Tuhan, yang mencoba mencuri damai sejahtera kami Tuhan, mencuri fokus kami Tuhan. Saat ini kami bersatu hati, kami tolak katakan hancurkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan dialah hanya Engkau yang jadi pusat perhatian kami Tuhan, hanya Engkau yang jadi fokus kami Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau lebih lagi memuji dan menyembah Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, jemaat Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita akan memuji-muji Tuhan dan kita akan pujian yang berkata bertemu dalam kasih. Haleluya.
Saya berdoa kasihan bagi Bapak Ibu yang rindu menyaksikan kasih kuasa dan kebaikan Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan. Haleluya. Yang berkasih. Haleluya. Ini dengan pemuda. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kasih Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyaksikan tentang kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan saya. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Dia masih menjaga saya sampai saat ini. Dia masih melindungi saya sampai saat ini. Saya sangat bersyukur, walaupun dengan beban, tapi saya yakin bahwa saya tidak sendiri, tapi saya bersama dengan Yesus Kristus. Kita mau angkat pujian kita untuk terhubung dengan kasih-Mu layakan seluruh
Tuhan, kecil yang indah yang pemuda Asep, dan kiranya di masa muda ini Tuhan bisa pakai lebih dahsyat lagi, Tuhan bisa pakai untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dan saat ini kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan meletakkan korban persembahan yang pertama, dan kita akan berdoa untuk semua yang pertama. Allah kami yang hidup, Allah yang bertata dalam kerajaan surga. Setelah kami memuji menyembah Engkau di siang hari ini, Tuhan, saat ini juga sedang jemaat akan memberikan apa yang Tuhan telah berikan bagi kami semua. Tuhan kuduskan agar semua apa yang kami lakukan dan apa yang kami, Tuhan, berikan untuk pekerjaan Tuhan itu untuk melebarkan kerajaan surga. Tuhan Yesus buka jalan untuk usaha apa saja yang dikerjakan oleh jemaat-Mu, agar supaya dengan berkat yang ada mereka bolehkan kembalikan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa dalam surga, sempurnakan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kasih sejati
sini. Kau bersama kami. Kami tidak mampu melakukan segala sesuatu tanpa kekuatan. Kami butuh Yesus. Haleluya. Setiap kami punya pergumulan Tuhan, pribadi lepas pribadi. Tapi kami percaya Tuhan sangat mengerti dari setiap pribadi. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya pada siang hari ini adalah ibadah yang biasa, bukan luar biasa-biasa saja, tapi hal yang luar biasa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Maka itu Tuhan, Engkau menjawab setiap pribadi kami Tuhan, supaya buka setiap pribadi kami supaya mengerti kesatuan yang benar di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak Saudara, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, di bulan ini, bulan Desember, berbulan sangat berbeda bagi setiap pribadi kami. Ada hal-hal yang sangat spesial yang harus kami lakukan di setiap pribadi kami di hadapan Tuhan. Kami percaya jika kami betul-betul mendengar firman Tuhan, kami haus akan Engkau. Engkau akan melakukan perkara yang melampaui akal bulan Desember ini. Dalam nama Yesus, kami siap mendengar firman. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Ini orang yang setia di Jakarta ini. Yang penting ini banyak sudah pulang dan sudah kembali, yang masih bertahan di Jakarta yang luar biasa sebanyak. Kemarin saya baru balik dari Jawa Tengah, saudara. Ternyata di Jawa Tengah sangat rindu sekali rindukan gereja dari kota. Amin. Sama Tuhan di kota untuk penyegaran saudara. Saudara, kemarin juga mereka undang ke hutan Semarang. Habis ke gereja ini, saya pergi ke hutan Semarang juga untuk jadi berkat di sana. Kebanyakan mereka rindu keluarga yang ada di luar. Mereka yang semua yang di penjara rindu untuk keluarga mereka di luar. Jadi saya bagikan firman Tuhan waktu itu, bagaimana supaya mereka menjadi tenang. Ada di dalam penjara, tapi mereka menjadi tenang. Karena ada suaminya di dalam penjara, istrinya di luar. Saya bilang, kalau Anda tidak berdoa sungguh-sungguh, tidak cari hadirat Tuhan, Anda akan mendengar cerita tentang yang tidak enak di luar sana. Bergumul berat, banyak mereka di penjara bergumul berat, menangis sementara firman Tuhan. Kenapa? Orang yang masuk di penjara, saudara, pikirannya di luar bukan di dalam. Kalau suami yang masuk penjara, dia pikir istri di luar. Istri di penjara, pikir suami di luar. Makanya saya beritahu waktu itu, harus banyak berdoa, harus sibuk dengan Tuhan di dalam penjara supaya Tuhan sibuk yang di luar. Amin. Tuhan juga sibuk bagi keluarga yang ada di luar. Nah, saya bagikan pada saat ini, mari kita buka Kejadian 2 ayat 10. Kejadian 2 ayat 10 berbicara tentang Taman Eden. Ini kalau kita cuma baca biasa-biasa, ini seperti komik, saudara. Tapi ini ada mengandung arti yang luar biasa. Ayat 10, kita baca sama-sama ya. Duduk tidak apa-apa. Ada suatu sungai yang mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar, berdola, batu kisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni mengelilingi sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Saudara, sungai yang pertama ialah apa? Pison, yakni mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Kamu zaman sekarang pernah sama batu yang lalu, sudah berapa tahun lalu sama batu, sampai batu kali, orang jual mahal karena polesternya bagus. Apalagi tanah Kus yang ada yang tempat di Sungai Pison.
Situ warna-warni batu banyak sekali. Tapi yang paling spesial di sana adalah ada emas yang terbaik, ada batu kisopras, luar biasa saudara. Ada berdola di sana. Itu batu-batu yang spesial, batu-batu yang yang mahal saudara. Di sini saja batu kali laku dong. Kalau sudah di pasar batu aki, karena dia punya cangkang bagus, batu apa ini, batu apa? Tambah lagi yang jual jago bahasa drama Korea, wih bagus pokoknya laku. Apalagi waktu sama batu yang kemarin itu, aduh kiri kanan orang gering batu, nggak tahu yang main musik ini suka batu atau tidak. Batu lagi. Waktu itu saudara sampai hamba Tuhan, cari batu sana sini, semua terpengaruh. Kenapa? Karena masanya. Memang pada masanya, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Ini masa waktu itu batu itu dicari semua orang, sampai di ujung-ujung manapun orang memburu batu. Waktu itu saya ada di Papua, batu macam-macam di Papua. Nah, saya tinggal di salah satu kepala suku dan saya bebas masuk di tanah dimanapun bisa bebas. Orang Papua semua sembarangan masuk, sakit. Anaknya sakit, ada anaknya mati, keluar dari kepala suku, tapi tidak minta izin, sakit. Saya cuma pendatang, karena sudah diangkat anak, bebas ke sana kemarin. Saya bawa, waktu itu Natal saya bawa pulang satu kresek itu batu emas dengan mencampur batu-batu lain. Mereka sudah tidak tanya uang, minta ampau, atau minta uang lah, mau beli ini, mau beli. Tidak ada, semua barang batu. Jadi saya kasih satu orang 2 potong batu emas. Mereka jual, ternyata mereka poles, jual mahal sekali. Batu itu mas sudah kelihatan. Seperti itu, karena saya juga dikasih 1 hektar oleh kepala suku, tanah pas di pinggir jalan. Sekarang Freeport sudah mulai senter-senter itu tanah. Mereka bilang begini, Pak Pendeta, kapan mau datang? Pulang sudah, lama-lama di sana. Iya, saya ada jalan-jalan sampai itu. Tapi saya pikir begini, saya pergi pelayanan di sana, fokusnya bukan batu itu. Amin. Fokusnya memang melayani Tuhan, memang untuk jiwa-jiwa. Kalau orang fokusnya ke situ, memang akan dicurigai, mereka akan berpikir, cuma cari harta saja, tidak datang bawa firman Tuhan, tidak datang cari jiwa, cuma cari. Ada teman saya, dia buru ke hutan cuma cari batu, hanya diusir di sana. Ya, warga usir karena dia cari batu-batu. Saya tidak mengerti batu yang dia cari, tapi warga tidak suka. Saya bukan tidak suka, dikasih tanah lagi 1 hektar. Saya pikir-pikir bangun gereja, tapi apalah kalau bangun gereja di Papua di pemerintah bantu. Tapi kalau cuma bangun rumah sendiri, urus sendiri. Seperti itu. Memang saya minta waktu itu saya mau bikin gereja. Tapi kepala suku bilang kalau mau tambah 1 hektar boleh. Tambah, sedangkan 1 hektar itu saya lihat terlalu besar. Mau bikin apa itu? Nah, kita kembali ke laptop. Ini pison. Saya sedikit tentang pison. Ternyata pison itu sangat luar biasa. Karena pison ini artinya kemuliaan. Ada emas di sana, ada berdola, ada batu kisopras, berarti ada kemuliaan Tuhan di sana. Amin. Mahal, ada batu-batu mahal di sana. Begitu banyak keluarga sudah tidak ada kemuliaan Tuhan. Amin. Begitu banyak kehidupan orang sudah tidak ada kemuliaan Tuhan lagi. Kita butuh ada kemuliaan Tuhan. Amin. Supaya setiap orang memandang kita, memandang ada Tuhan. Amin. Ada kemuliaan Tuhan. Berharga. Kita harus berharga, saudara. Begitu banyak orang Kristen mati tidak ada harga. Mati di got. Iya. Cuma karena cap tikus atau anggur merah mati di got. Ada orang Kristen juga mati masuk ke kolong mobil. Sampai celaka, sampai masuk. Teman saya di Semarang dia tabrak orang, masuk sampai kolong mobil. Tapi orang tidak mati. Ini hamba Tuhan yang tabrak. Tidak,
dia aman, tidak mati. Bahkan dia obati semua di rumah sakit dan urus mereka berdamai. Luar biasa. Tuhan masih campur tangan. Kadang-kadang kita kadang-kadang kita bawa kendaraan sudah hati-hati, saudara. Tapi kalau sudah tidak ada kemuliaan Tuhan, hilang fokus. Kadang-kadang hilang fokus, saudara. Saya paling hati-hati bawa kendaraan, paling hati-hati. Karena apa? Kalau cuma sendiri tidak apa-apa. Kalau ada penumpang, ada orang lain, tanggung jawab. Hamba Tuhan ini waktu itu dia bawa sendiri dan dia aman sampai sekarang. Kemarin urus sampai selesai, mobil keluar, itu korban sudah datang berkunjung dan saya lihat sudah aman-aman, sudah keluar rumah sakit. Kadang-kadang kita berpikir itu cuma sepele, tapi kalau tidak ada kemuliaan Tuhan, tidak ada harga lagi. Orang Kristen kan tidak ada harga lagi, Iblis cuma tenang-tenang kecil saja, udah celaka. Karena hidup tidak ada Tuhan lagi. Kita butuh ada bison, amin. Bison artinya ada kemuliaan Tuhan. Emas itu berharga, emas biar lempar di becek, lempar di got, tetap emas. Kita harus berharga seperti itu. Kita harus punya harga. Katakan kiri kanan, kita harus berharga. Bagaimana kita berharga? Ada Tuhan dalam diri kita. Kita harus punya Tuhan bukan cap tikus dalam diri kita. Iya, saya punya sepupu mati dengan cap tikus, mati minuman keras. Dia punya keringat saja bau cap tikus, bau minuman keras, minum bir tiap hari. Ngeri, saudara. Tidak ada harga lagi. Jika kita punya Tuhan, ada Tuhan dalam diri kita, kita berharga. Katakan berharga. Kita harus berharga. Dan tidak berharga, saudara. Jalan tertutup semua. Ya, jalan tertutup. Akan tertutup. Dan kita merasa diri tidak ada orang perhatikan lagi. Hilang jalan. Saya juga pernah hilang jalan. Meninggalkan Tuhan. Waktu itu saya bekerja di Maluku, Halmahera, Nusa Halmahera Minerals, Tambang Emas. Karena mengidam-idamkan gaji yang besar, tinggalkan Tuhan. Setiap minggu, ini masuk, coba habis di bir. Ada teman-teman kasih minum bir, karena sudah tinggalkan Tuhan. Kalau Anda pernah alami ini, cepat kembali kepada Tuhan, cepat. Karena hari ini adalah hari-hari yang jahat. Waktu ini, saya ketemu dengan hamba Tuhan dari Kanada. Dia bilang begini, Bro, saya baca buku dan saya pernah juga mimpi. Tuhan sudah lepas menajis, Tuhan sudah lepas memabuk, Tuhan sudah lepas semua. Karena hari Tuhan sudah dekat. Hari Tuhan sudah dekat. Makanya orang jatuh cepat sekali sekarang, orang terpengaruh cepat sekali sekarang, orang tinggalkan Tuhan cepat sekali sekarang. Karena apa? Ini sudah dilepas. Dia bilang begini, di Kanada dia bilang, atau di Amerika, jangan Kanada, Amerika saja. Ritual itu anam-anam di tengah jalan. Kalau hari libur itu mereka kumpul tengah jalan pakai topping setan, mereka bikin ritual. Bukan sembunyi-sembunyi lagi. Dulu sembunyi-sembunyi, sekarang sudah dilepas semua. Roh jahat sudah dilepas. Jadi sampai bertahan sampai pada kesudahannya. Ini sebelum terjadi Armageddon, ini perang nuklir ini, akan diasingkan orang-orang kudus. Orang-orang kudus harus diasingkan dulu. Jadi sampai ada bison dalam dirinya, ada bison, dia akan bertahan. Apa itu bison? Firman Tuhan ini, firman Tuhan sangat berharga. Orang yang tidak ada firman Tuhan, tidak ada bison itu, saudara. Tidak ada kemuliaan Tuhan, tidak ada harga. Kalau kita punya firman Tuhan dalam diri kita, kita akan berharga. Amin. Tidak murahan. Kita tidak murahan, saudara. Kemarin saya ketemu banyak hamba Tuhan luar biasa di Jawa Tengah, saudara. Sampai mereka bawa saya ke Surabaya, ikut dengan kami. Ada Natal, semua hamba Tuhan Jawa Timur dengan Jawa Tengah ketemu di Surabaya di Hotel Safa. Jadi kami berangkat dari Semarang 8 jam. Gantian saya dengan itu hamba Tuhan bawa mobil. Saya cuma bisa tahan 4 jam.
Supaya lobet mata. Jadi gantian dengan hamba Tuhan yang punya mobil. Kami gantian berangkat ke Surabaya. Habis ibadah langsung balik lagi. Saya bilang begini, mulai lobet. Tadinya 4 jam saya bisa bertahan. Sekarang kurang 3 jam langsung lobet. Gantian kami bawa mobil. Karena bawa 120 terus. Ini di tol. Kalau Jawa Tengah Surabaya itu sudah tol semua, enak sekali. Dari gas sampai habis itu gas sampai habis. Dan di belakang itu habis dari Yesus. Udah katakan, tenang gua, tenang. Yang penting tenang. Yesus kasih tenang untuk pikiran, baru bawa mobil. Tanam 120 terus. Dia lagi, hamba Tommy, angkat sedikit kaki, jangan terlalu cepat. Kita tidak terlambat. Saya bilang ya Pak, banyak ini gembala-gembala di belakang. Saya bilang supaya berdoa sungguh-sungguh. Lebih semangat mereka berdoa. Dan kami tiba, ternyata mereka sudah siapkan hotel semua. Sudah siap, tinggal lapor nama, masuk kamar. Hotel bagus. Tapi tidur cuma 1 hari, nggak boleh lewat karena acara hari itu. Habis acara langsung balik ke Jawa Tengah. Saya lihat tuh penyertaan Tuhan luar biasa. Kadang-kadang kita nyaris celaka, saudara. Saya kalau tidak dalam hati, udah nama Yesus. Mereka pikir cuma mereka berdua. Saya juga dalam hati. Berlaku dengan Tuhan. Kita harus tetap dengan Tuhan. Amin. Ya, di dalam hati mesti ada Yesus. Kalau enggak ada harga. Oh, ini ada karena ada Yesus dia pokok pakai kaki begini berharga. Berharga. Kalau tidak berharga, saudara, ngeri saudara. Banyak orang tidak ada harga. Saya pernah ketemu teman hamba Tuhan luar biasa. Luar biasa. Ketemu cuma jual cendol. Saya bilang mau tertawa seperti udah usah mau tertawa usah. Cuma senyum-senyum saja. Aduh, sayang sekali. Waktu sudah dekat. Amin. Waktu sudah dekat. Itu hamba Tuhan dari Kanada bilang berjaga-jaga. Dia kasih tahu dia berdoa semua harus kuat berdoa, lebih lagi berdoa. Kenapa? Iblis juga ternyata ada doa puasa. Ada puasa iblis untuk hancurkan anak-anak Tuhan. Mereka rebut semua. Mereka tidak targetkan itu orang yang malas masuk gereja, malas berdoa. Tidak. Mereka cari tuh orang yang rajin berdoa. Orang yang rajin cari Tuhan itu yang punya target. Kalau cuma kopral, nggak perlu. Mereka nggak perlu dengan cuma kelas-kelas kopral. Mereka cari penglima. Orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Makanya orang di dalam Tuhan sungguh-sungguh gampang sekali ada masalah. Dan berpikir bahwa sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan tidak ada masalah. Gampang sekali. Dia baru masuk gereja ini setelah pulang, gampang tersinggung. Iya. Beribadah kita saudara. Kok sering begini? Kenapa? Memang ditargetkan seperti itu. Apalagi yang suka berdoa, bapak-bapak suka berdoa. Ini maksud tangga. Dia mau tangga di mana? Karena timbul itu akan gampang tersinggung, akan jadi sensitif. Kenapa? Karena dia punya target. Orang yang suka datang ibadah kepada Tuhan jadi target iblis, saudara. Kalau sama-sama pergi diskotik, iblis tidak mau ganggu itu. Dia bilang sama. 11. Beda-beda tipis, tidak perlu panggil. Sama itu. Dia cari orang yang rajin berdoa, rajin ibadah. Loh, iblis cari yang seperti itu. Ya, iblis cari ada keluarga yang aman-aman, bagus sayang, rajin berdoa, rajin ibadah. Gampang sekali iblis mau Iblis mau coba itu. Mau coba ada WA masuk, ada SMS masuk, ada orang telepon masuk. Aduh, gampang sekali kalau istri tidak dewasa memandang Tuhan. Cepat sekali. Sampai itu. Gampang tersinggung lah, sudah kacau lagi. Itu sensitif. Semua masuk. Dia kan masuk dalam keluarga dan kacau lagi, terjadi kacau. Padahal baru masuk gereja. Padahal baru berdoa, baru baca firman Tuhan. Hati-hati saudara. Kita perlu ada vision. Amin. Perlu ada kemuliaan Tuhan dalam dirimu.
Kemuliaan Tuhan apa? Firman Tuhan. Perlu ada di dalam diri kita. Kalau tidak, sensitif. Iya. Ada orang sensitif begini. Teman ada saling bisik, kita berkati dia ya sebentar. Saya tergerak mau berkati dia. Ini karena ini sensitif dan bicara apa? Bicara ya lewat berkat. Karena sensitif berkat lewat. Orang mau berkati dia tersinggung. Orang bisik, sebentar saya mau berkati dia. Kita tambah berkati, kita berkati dia. Karena ini negatif di kepala. Kalau bicara apa? Ya. Orang memberkati jadi salah. Ini berkat ini datang pada saat kita ada damai. Perlu ada damai, positive thinking, nggak gampang tersinggung, nggak gampang sakit hati, patah hati, patah gigi. Mesti jaga, amin. Makanya masalah datang, setiap masalah datang membuat kita menjadi dewasa memandang Tuhan dengan amin. Kita perlu banyak masalah. Makanya di Sahabat Rasul 14 ayat 22 dia berkata begini, orang yang mau masuk dalam kerajaan Allah harus banyak mengalami sengsara, harus banyak mengalami masalah. Amin. Tapi kita cuma sedikit mengalami masalah, kita tidak ada pengalaman dengan Tuhan, tidak mengalami Tuhan secara pribadi. Perlu banyak masalah. Kalau ada masalah dengan tambah Tuhan, kuatkan saya Tuhan, saya mau bertahan. Istri saya biar cerewet, tetap aku mengasihi dia. Suami saya biar buka bergoreng, tetap saya mengasihi dia. Toh, jangan lihat situasi. Toh, ya, tetap aku mengasihi dia. Biar tetap engkau berharga di mata Tuhan. Harus berpikir begitu supaya kasih Tuhan mengalir. Sungai surgawi mengalir apa? Sungai kemuliaan Tuhan mengalir. Perlu ada sungai pisau mengalir dalam hidup kita. Kalau sungai kamu yang mengalir ada bahaya. Yo, ada suami dia kasih alirkan dalam keluarga air tabur, hati-hati. Iya, air tabur dia bawa dalam keluarga. Masih tidak ada pribadi di pasar. Dia mengalir dalam rumah. Iya, hanya terkontaminasi orang dalam rumah. Iya, paling banyak di pasar sana. Di pasar sana sini banyak air tabur. Akhirnya keluarga banyak waktu. Apa tuh waktu? Ini amat-amat biasa sudah kacau lagi. Nggak ada apa-apa. Itu tuh waktu. Masalah kemarin bawa-bawa hari ini. Ada yang seperti itu. Masalah di laut bawa-bawa di darat. Ada di sini saudara. Kita harus tahu. Makanya setiap masalah kita cari tahu dulu itu masalah, baru kita bereaksi. Jangan cepat bereaksi negatif. Orang yang cepat bereaksi negatif nggak bisa dewasa di dalam Tuhan karena masih kurang masalah. Harus banyak masalah. Kisah Rasul 14 ayat 22. Perlu banyak masalah, perlu banyak sengsara supaya kita ada pengalaman dengan Tuhan. Semakin dewasa mengenal Tuhan. Kalau nggak pernah cekcok, bahaya. Di Sulawesi Utara itu hampir setiap hari tanah goyang, gempa hampir setiap hari. Tapi tidak pernah gempa besar. Tapi di mana ini ahli bilang begini, kalau satu daerah kadang gempa, hati-hati. Satu daerah itu kadang gempa, kalian goyang, tak goyang sampai dapur. Iya, sampai dapur rata. Harus banyak goyang. Keluarga kalau tidak pernah ada masalah, aman-aman, bahaya. Betul. Sampai tersinggung sedikit, kelampe terbang. Kos lagi tempat sebelah. Pindah tempat kos. Kenapa? Karena tidak ada pengalaman pribadi dengan Tuhan. Setiap hari harus mengalami masalah supaya kita tetap dengan Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, pulang di rumah dan dapat tersinggung, dan dapat mempersalahkan istri, dan dapat mempersalahkan suami. Semua salah, saya paling benar. Akhirnya neraka. Kenapa? Karena orang yang sudah merasa dia paling benar itu bahaya. Bahaya. Kalau setiap hari ada masalah-masalah, dia yang salah, semua orang salah, saya yang benar, itu bahaya saudara. Tapi kalau dia merasa Tuhan ampuni saya Tuhan, saya memang perlu berubah Tuhan, banyak kekurangan saya. Tuhan akan perbaharui setiap hari. Tuhan akan perbaharui dari hari ke hari. Akhirnya Tuhan yang ubahkan kita, bukan kita yang ubahkan diri sendiri. Tidak mampu, tidak ada orang mampu ubahkan manusia, apalagi diri sendiri, tidak bisa.
Kita tidak bisa berubah tanpa kekuatan Tuhan. Katakan amin. Kita harus berubah karena Tuhan. Makanya minta Tuhan, saya masih lemah, masih banyak kekurangan, ampuni saya Tuhan. Orang yang rendah hati seperti ini, sedangkan Tuhan jatuh cinta. Amin. Dan ada pisau. Amin. Tadi ada suatu sungai. Nah, ada suatu sungai yang mengalir dari Eden membasahi tanah itu, dan di situ sungai itu berbagi 4 cabang. Yang pertama adalah pisau. Ada pisau di sana. Emas berbicara berharga. Emas itu berbicara berharga. Batu berdolar, kisopras itu berbicara apa? Kemuliaan. Ada batu yang paling mahal. Ini batu kisopras dan berdolar itu paling mahal itu. Batu paling mahal. Itu cuma di kerajaan-kerajaan yang ditaruh itu. Itu batu paling mahal. Di sini saja batu kayu saja laku mahal sekali, kalau di pasar pakai cangkang bagus, mahal batu. Apalagi batu kisopras, cuma ada di Taman Eden waktu itu. Kedua, dan sungai yang kedua ialah ayat 13. Ayat 13. Yang belum tahu, Kejadian 2 ayat 13. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengelilingi seluruh tanah Kus. Ngeri sekali saudara. Kalau tidak tanah Kus, kalau tidak ada sungai Gihon, ngeri, kekeringan. Amin. Kus itu di mana sudah pernah dengar Saul itu tempatnya Saul, tempat tinggalnya Saul, Kus. Nah, lembahnya Kus itu banyak nabi di sana. Ada keturunan nabi di sana. Dari situ tempat lahirnya siapa? Saul. Kus itu kalau tidak ada sungai Gihon, kekeringan. Kita perlu Gihon. Kehidupan. Gihon artinya kehidupan. Nah, kita tidak punya Gihon dalam diri kita. Makanya orang kalau datang sama Tuhan harus ceria-ceria muka, harus ada Gihon. Amin. Harus hidup muka. Jangan sama dengan pepaya tuna. Pepaya masa baru jatuh. Mesti tidak ada di pasar. Nggak hidup muka. Amin. Harus punya kehidupan. Amin. Ada habis saudara? Harus punya kehidupan di muka. Harus ceria. Amin. Gihon itu kehidupan. Kalau tidak ada kehidupan dalam rumah tangga, kalau tidak ada kehidupan dalam diri kita, kalau tidak ada kehidupan dalam kehidupan sehari-hari, kita sedangkan mau berdagang saja orang nggak mau belanja. Coba di pasar orang jual sayur, muka kecut. Orang lewat beli di sebelah. Hai, ganggu sedikit kan? Jangan-jangan dia langsung merekam. Tahu? Muka kecut muka, kecut hati. Gampang tersinggung, gampang makan, gampang ini dada gampang. Sudah tahu itu dengki langsung timbul, sakit hati, patah hati, hancur hati, karena sensitif. Sangat sensitif. Orang kalau mengantuk nggak masalah, tapi kalau kecut hati, ngeri saudara. Kalau mengantuk, kadang-kadang ada berpikir tentang perkara surga, ada pikir-pikir tentang perkara surga. Tapi kalau kecut itu hati, itu muka, tidak ada kehidupan, layu sama dengan bunga nak siram-siram. Iya, perlu disiram dengan air surgawi. Kalau kita tidak ada kehidupan, perlu sekali kita mengalami kemuliaan dan kehidupan, sehingga kita akan fresh terus di hadapan Tuhan. Amin. Kita harus fresh, harus punya kehidupan. Kalau kita punya kehidupan, orang mendekat kita. Siapapun suka dekat kita kalau kita punya kehidupan. Sama dengan sumur. Sama dulu kan sumur setiap daerah itu kadang-kadang cuma satu sumur. Mereka gantian untuk timba di situ. Tapi sekarang kan sudah ada pipa, pam. Nah, kehidupan itu sudah berbicara tentang air. Air adalah kehidupan. Kalau tidak ada air kehidupan, saudara, terus saudara juga tidak kelihatan haus. Siapa mau tolong? Tidak ada air
harus haus akan Tuhan. Amin. Dan dia akan kasih air kehidupan. Kalau tidak hidup, ngeri. Saya pernah lihat bunga, saudara, 3 hari saya tidak siram. Karena itu kan kakak sepupu punya tempat kos di Manado, 3 lantai saya yang jaga. Tapi saya datang di Jakarta, saya cari orang kerja yang jaga. Tapi pada saat dia siaran langsung, pada saat dia video call, saya lihat bunga, bunga saya tanam kenapa? Saya coba kasih jangan kasih jalan terus itu dengan HP. Saya bilang, coba saya lihat bunga. Iya sudah layu. Kenapa tidak siram-siram? Minta maaf. Minta maaf, saya tahu hujan, tapi karena hujan saya tidak siram. Iya kalau kena hujan, kali ini kan nggak kena hujan dalam rumah, siram itu. Saya lihat itu bunga kasihan sekarang. Coba kita lihat orang-orang sudah saya, kasihan, tidak ada kehidupan, tidak semangat. Coba lihat kiri kanan, ada kehidupan atau tidak? Coba lihat kiri kanan. Orang ada lagi, coba kiri. Penuh sekali siaran air kehidupan. Amin. Sini tidak ada, di mana di pasar. Nah, Tuhan mau supaya kita mengerti itu kehidupan yang sebenarnya. Amin. Amin. Kehidupan itu, kalau kita punya kehidupan, semua orang ingin dekat kepada kita. Semua orang ingin dekat dan ingin kerjasama dengan kita. Semua orang ingin menyapa kita, karena mereka mencari tahu kenapa hidup. Amin. Berikut, nama sungai yang ketiga ialah Tigris. Saya selidiki di ensiklopedia dan Wikipedia tentang tentang kehidupan, tentang Tigris. Tigris artinya peperangan. Sungai Tigris tidak seperti dulu. Sungai Tigris dulu sangat subur pikiran Sungai Tigris. Tapi sekarang karena air mulai merosot, Sungai Tigris ada perbatasan Sungai Tigris, saudara. Di Timur Tengah ada Sungai Tigris dan perbatasan antara negara satu dengan negara lain, tempat peperangan di situ. Karena perbatasan tempat perang, mereka lempar bom, ada bom tidak meledak. Itu sangat aman, ada ranjau di sana di Sungai Tigris. Karena di situ luas itu sungai. Mau berperang banyak batu-batu, mereka bisa menghindar di batu-batu. Saya ingin menggambarkan Sungai Tigris berbicara peperangan. Kalau kita tidak ada sungai Pison dan Gihon, kita akan mengalir Sungai Tigris. Sungai Tigris itu, saudara, coba saudara lihat itu air mengalir tapi tidak dapat air. Akan kecewa, akan tersinggung. Karena air sudah mulai merosot. Sungai Tigris adalah berbicara sungai peperangan. Banyak peperangan di sana, saudara. Banyak bom, banyak rudal jatuh situ karena perbatasan itu Sungai Tigris di Timur Tengah. Saudara, jangan sampai kita seperti Sungai Tigris. Gampang masalah, gampang tersinggung, gampang perang. Kadang-kala belanga jadi senjata. Di rumah, suami istri, kadang-kala istri lagi masak, terus suami ganggu terus, sendok melayang, belanga goreng melayang. Saudara, ada satu cerita. Ini keluarga yang tidak suka baca firman Tuhan. Jadi tidak ada Pison dan Gihon. Tidak suka baca firman Tuhan. Nah, satu waktu malam ada salah bicara sedikit, marah. Toh suami istri marah. Bangun pagi-pagi, kan malam suami sudah marah begini. Kamu istriku yang tercinta, mulai sekarang jangan marah-marah, jangan bersuara, jangan ada suara keras, bikin malu tetangga dengar. Mulai sekarang tulis. Kalau kamu marah, tulis. Karena dia malu tetangga, toh. Malu tetangga, sering-sering mereka cekcok, ribut, malu tetangga dengar. Jadi mulai sekarang kita tulis. Dia udah baca-baca firman, tulis. Besok pagi suami mau bangun jam 7 pagi. Sayang, bangunkan besok jam 7 pagi. Buka kantor. Besok kemarin suami bangun jam 10. Jam 10. Suami bilang begini. Sayangku, kenapa begitu? Kenapa kamu? Saya bilang bangun jam 7, ini sudah jam 10. Tunggu dulu. Lihat di meja, nenek suruh. Tulis kalau ada masalah, tulis, jangan ribut-ribut. Suamiku, bangun. Sekali kita bangun. Iblis bikin bodoh karena baca firman Tuhan. Tuh,
Jadi dia kasih bangun suaminya, dia tulis di meja. Suaminya bangun, nanti jam 10 baru bangun. Nah, suaminya bilang begini, kamu goblok, kenapa kamu cuma tulis? Kamu yang suruh! Jadi akan timbul mempersalahkan satu sama lain. Hai, ada suami istri yang suka baca firman Tuhan. Malam ada masalah, tetap haleluya. Toh, pada saat bangun pagi, istri lagi goreng pisang. Haleluya. Haleluya, tetap ada firman Tuhan. Suaminya bangun kemari. Mau apa itu? Suaminya begini. Selamat pagi, shalom istriku. Ada tertulis, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Firman Tuhan bilang, istri dia bilang begini. Hai pemalas. Istri masuk, cuci muka dulu. Hai pemalas, pergilah kepada semut-semut. Suaminya pergi. Makan pisang goreng, banyak alasan dia. Balik lagi suami. Istriku tercinta, ada tertulis, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah, ketuklah itu maka akan dibukakan. Istri yang dulu ini. Oh, pakai firman dia. Saya ambil pisangnya. Tuh, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Suaminya bilang, terima kasih orang menabur dengan air mata akan pulang ke bawah bekas-bekas. Jadi tidak ada masalah yang menjadi berat. Dan ada firman. Oh, ada perkataan firman di sana. Kita butuh firman Tuhan. Amin. Kita sangat butuh kehidupan dan kemuliaan Tuhan. Pisau dan gihon. Pisau dan gihon itu harus ada di dalam rumah. Kalau tidak, ngeri saudara. Sangat ngeri. Tigris artinya peperangan. Orang kalau ada tigris di dalam rumah itu, tidak boleh ada salah sedikit, langsung perang. Suami bicara sedikit, istri langsung tersinggung. Istri bicara sedikit, suami langsung tersinggung. Hati-hati, itu ada tigris di sana. Amin. Hati-hati, tigris sementara merajalela di situ. Ada tigris. Kita perlu memahami. Jika kita tahu ada peperangan dalam rumah, lakukan pemulihan, saling mengampuni satu sama lain. Dan kita melihat Tuhan menyertai kita. Kuasa Tuhan menyertai. Di mana ada damai, di situ Tuhan perintahkan berkat. Amin. Di mana ada rukun, di situ Tuhan perintahkan berkat. Penting sekali di rukun. Amin. Penting sekali itu saling mengalah satu sama lain. Tidak ada yang jago. Kalau dua-dua jago, perang terus. Ada amin saudara? Amin. Jago, pas perang terus. Tuhan mau supaya kita mengerti. Ini tigris berbicara peperangan. Kedua, keempat ya. Dan sungai yang keempat, ayat 14 ayat 14b. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Efrat berbicara kebersamaan. Efrat berbicara kebersamaan. Efrat kata dasar dari Fred berbicara tentang komunikasi kebersamaan, komunikasi yang solid. Nah, waktu di kemarin kejadian di Timur Tengah ada meledak walkie HT banyak meledak di lembah perbatasan antara Israel dengan bukan Yordania ada satu lagi yang banyak Kristen itu. 40% gitu. Terjadi meledak ini toki-toki banyak yang korban. Karena tidak fokus lagi, tidak ada kebersamaan mereka. Israel punya kecanggihan dia tarvirus semua itu alat komunikasi jadi meledak semua. Perlu fokus dan ada kebersamaan. Amin. Perlu ada kebersamaan sehingga tidak terjadi kekacauan dalam rumah tangga. Perlu fokus. Amin. Tidak boleh ada efrat dalam rumah tangga. Tidak boleh efrat ini mengacau komunikasi. Tuhan mau supaya kita mengerti ini. Kita memahami. Jangan dengar sedikit langsung emosi. Istri belum selesai bicara sudah marah yang timbul. Suami belum selesai bicara sudah langsung marah. Kenapa? Sudah sensitif.
sudah sensitif. Kita harus keluar. Amin. Kita harus aliri sungai pisau dan gihon dalam rumah tangga. Amin. Amin. Ada pisau dan gihon, kemuliaan dan kehidupan mengalir dalam rumah tangga kita, sehingga air kabur tidak berhak untuk masuk mengalir. Suami jangan kasih aliran air kabur dalam rumah tangga. Air kabur apa itu? Air yang bukan dari Tuhan, bawa virus dalam rumah tangga. Harus air sungai surgawi, yaitu kehidupan dan kemuliaan. Pisau dan gihon mengalir dalam rumah tangga, sehingga kita setiap hari mengucap syukur. Jangan berkata Tuhan hebat, Tuhan dahsyat. Terima kasih Tuhan. Ada ucapan syukur tiap hari, karena ada sungai gihon dan pisau mengalir. Ada kehidupan dan kemuliaan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Thank you Lord Jesus. Thank you Holy Spirit Tuhan. Thank you for all your dan Allah. Thank you semua berkat yang kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami mengerti kehendak Tuhan. Oh, kami harus tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Kami harus ada firman setiap hari, setiap pada saat kami ada masalah Tuhan. Firman Tuhan itu akan membuahkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Kadang-kadang kami tidak baca-baca firman Tuhan. Kami lupa apa yang harus kami katakan. Tapi firman Tuhan berkata, Roh Kudus mengingatkan kita. Dia akan ingatkan kita. Setiap apa yang kita pernah baca, kita pernah dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Demi setiap kami, Kau jamah setiap kami Tuhan. Kau ubahkan setiap kami Tuhan. Supaya kami mengalami pisau dan gihon dalam rumah tangga kami. Kami mengalami supaya kehidupan dan kemuliaan dalam rumah tangga kami. Dalam kehidupan kami ada kehidupan dan kemuliaan. Sehingga kami tidak dianggap remeh. Kami berharga kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan. Yang engkau yang butuh pisau dan gihon mengalir dalam dirimu, taruh tanganmu di dada. Engkau mau supaya pisau dan gihon mengalir dalam rumah tanggamu, dalam kehidupanmu, kau taruh tangan di dada. Saya berkata Yesus, Bapa di dalam nama Yesus, apa berdoa pada saat itu Yesus, biar firman Tuhan yang sudah disampaikan masuk sampai sumsum, sampai pembuluh-pembuluh darah, sampai ke urat nadi, mengubahkan hidup kami, memulihkan kami, melepaskan kami dari yang jahat di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga di tahun 2024 ini Tuhan, akhir 2024 ini, saya akan melihat perubahan demi perubahan, pemulihan demi pemulihan, keadaan pisau dan gihon, kemuliaan dan kehidupan. Kalau kami masuk pada 2025, kami menjadi baru. Kami baru Tuhan. Kami akan tinggalkan semua. Kami akan tinggalkan semua di tahun 2024. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Jika ada dalam cara-cara orang jahat, jebakan-jebakan musuh, pada si jahat, kami tolak dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap mantra-mantra, sihir-sihir, dukun-dukun, roh-roh orang kuat yang coba-coba mengganggu rumah tangga kami, keluarga kami, anak kami, orang tua kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Biar Tuhan proteksi pekerjaan kami, bahkan semua pelayanan kami Tuhan diproteksi oleh Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa firman Tuhan memanifestasi dalam diri kami, sehingga kami terjaga bersama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak Saudara, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan Yesus, mereka yang sering menggunakan kendaraan di perjalanan kemanapun aktivitas mereka, Tuhan kuasa berpuluh atas mereka. Jauh